Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita bertemu kembali untuk pembelajaran matematika kelas 7 di semester genap di pertemuan 4 pada materi perbandingan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, di materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bagaimana penerapan perbandingan senilai maupun berbalik nilai pada kehidupan sehari-hari. Dan juga di materi sebelumnya lagi, kalian sudah mempelajari bagaimana cara menentukan nilai-nilai dari suatu perbandingan. Nah, untuk di pertemuan keempat hari ini, saya akan membahas tentang menggambar grafik perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai, serta membahas tentang gambar berskala. Oke, untuk yang pertama yaitu menggambar grafik perbandingan senilai. Nah, untuk membuat grafik perbandingan senilai dapat dilakukan dengan membuat tabel terlebih dahulu, membuat tabel atau melengkapi tabel yang sudah disediakan. Kemudian dalam perbandingan senilai terdapat dua besaran yang dibuat untuk perbandingannya. Nah, jika besaran pertama nilainya bertambah, maka besaran kedua juga akan bertambah nilainya. Ingat perbedaan dari perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Jadi, ketika besaran pertama bertambah, maka besaran kedua akan bertambah juga nilainya. Begitu juga sebaliknya. Jika besaran pertama nilainya berkurang, maka besaran kedua juga akan berkurang nilainya. Itu adalah konsep dari perbandingan senilai. Nah, untuk lebih memahami langkah-langkah membuat grafik perbandingan senilai, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, tabel berikut ini menunjukkan hubungan antara banyak bahan bakar yang diperlukan oleh kendaraan bermotor dan jarak yang ditempuhnya. Nah, di sini ada contoh. Banyak bahan bakar itu satuannya liter, mulai dari 0 liter, 1, 2, 3, 4, sampai 5 liter. Nah, itu dari kolom yang pertama sampai kolom yang terakhir, itu nilainya selalu bertambah. Bisa kalian lihat di situ. Nah, itu bahan bakarnya itu selalu bertambah ya dari sini, dari yang ini, 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 5. Itu setiap kolom bertambah 1. Nah, kemudian untuk yang baris kedua, jarak yang ditempuh itu satuannya kilometer. Dimulai dari 0, 0, 20, 40, Y, 80, dan 100. Oh, ternyata juga bertambah. Artinya soal ini bisa kita simpulkan adalah soal grafik perbandingan senilai. Karena dari besaran pertama itu yang mana? Besaran pertama itu yang banyak bahan bakar. Ini besaran pertama, jarak itu adalah besaran kedua. Nilainya sama-sama bertambah. Artinya tabel ini merupakan tabel perbandingan senilai. Nah, ini soalnya. Tentukanlah nilai Y, kemudian gambarlah grafik hubungan antara banyak bahan bakar dan jarak tempuhnya. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Yang A itu menentukan nilai Y. Bagaimana cara kita menentukan nilai Y? Menentukan nilai Y itu kalian bisa gunakan perbandingan. Perbandingannya yang mana? Gunakan perbandingan yang diketahui maupun perbandingan yang akan dicari. Misalnya, saya akan menggunakan perbandingan yang ini, 1 dan 20. Kemudian yang kita cari adalah nilai Y, artinya 3 dan Y. Berarti kalau kita buat perbandingan, kalau kalian buat tabel mendatar, berarti kan 1 sama dengan 20. Kemudian 3 sama dengan Y. Seperti ini kan, baru kalian buat perbandingannya. Seperti yang di soal cerita kemarin. Nah,
Untuk menentukan nilai Y dapat dicari dengan menggunakan perbandingan yang sudah diketahui. Misalnya kita menggunakan perbandingan kolom kedua dan kolom keempat. Nah, di situ saya tuliskan 1 berbanding 3 sama dengan 20 berbanding Y. Maka kita gunakan perkalian suku tepi dengan perkalian suku tengah, menghasilkan Y sama dengan 3 dikali 20. Sehingga diperoleh Y sama dengan 60. Berarti nilai Y-nya adalah 60, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk gambar grafiknya bagaimana? Nah, setelah kalian lengkapi tabelnya, maka akan diperoleh seperti ini. Tabelnya sudah lengkap ya, ada isinya semua. Nah, langkah pertama yaitu membuat sumbu mendatar yang mewakili banyak bahan bakar. Nah, jadi kalian untuk membuat grafik itu kan ada 2 sumbu, yaitu sumbu mendatar yang disebut sumbu horizontal maupun sumbu vertikal yang sumbu tegak yang biasa disebut sumbu vertikal. Nah, sumbu mendatar itu mewakili banyaknya bahan bakar. Jadi baris yang pertama ini, besaran yang pertama itu kita letakkan di sumbu yang mendatar. Kemudian sumbu tegaknya itu yang mewakili jarak yang ditempuh. Jadi sumbu tegaknya itu kita letakkan di sumbu tegak, jarak tempuhnya itu. Nah, kemudian setelah membuat sumbunya, kalian jangan lupa menuliskan nilai dari setiap sumbunya. Nah, kalian perhatikan. Jangan lupa untuk menuliskan keterangan di bawah sumbunya. Ya, seperti itu, yang banyak liter, kemudian jarak yang ditempuh. Nah, kemudian berikutnya gambarlah garis putus-putus yang menghubungkan antara banyak bahan bakar dengan jarak yang ditempuh berdasarkan tabel. Maksudnya pasangannya yang mana? Pasangannya yang ini, 0 dengan 0. Kemudian 1 dengan 20. 2 dengan 40, kemudian 3 dan 60, 4 dengan 80, dan 5 dengan 100. Sehingga membentuk titik potong garis putus-putus yang telah digambar. Nah, potongnya yang mana? Yang di ujung garis putus-putus itu. Nah, bisa kalian lihat titik potongnya yang mana? Yang ini. Ini yang disebut titik potong. Saya tandai warna merah itu ya. Oke, setelah kalian menemukan titik potongnya, membuat garis putus-putus dan kemudian mendapatkan titik potongnya, kemudian gambarlah garis lurus yang dimulai dari titik 0,0 melalui setiap titik potong garis putus-putus yang sudah digambar sehingga menjadi grafik garis lurus. Nah, kalau gambar kalian benar, kalau kalian membuat skala yang tepat, maksud saya skala yang bagaimana? Kalau kalian mengukur dengan penggaris, anggaplah 0 ke 1 itu jaraknya 1 cm. Kemudian 0 ke 20 juga 1 cm. Kalau kalian gambarnya tepat ukurannya, maka garis lurus yang kalian buat akan melalui semua titik potong seperti gambar saya. Nah, itulah grafik perbandingan senilai. Grafiknya yaitu garis lurus dimulai dari yang paling kecil di sebelah kiri bawah sampai ke sebelah kanan atas. Karena apa? Karena semakin ke kanan nilainya akan semakin bertambah. Bisa juga sebaliknya, dari kiri ternyata paling tinggi, dari kiri yang paling tinggi kalau kita gambarkan ke arah kanan maka nilainya akan semakin kecil, seperti itu ya. Ingat baik-baik itu. Oke, ini adalah contoh dari menggambar grafik perbandingan senilai. Grafiknya yang mana? Grafiknya garis yang tidak putus-putus, yang warna hitam ini, yang ada tanda panahnya. Nah, inilah grafiknya. Kalau kalian gambar cuma sampai garis putus-putus, itu bukan grafiknya. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yaitu menggambar grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau kalian berpikir, oh gambar grafiknya ini pasti sama, belum tentu. Kalian bisa lihat nanti setelah ini di contohnya. Nah, cara untuk menggambar grafiknya juga kurang lebih urutannya sama, seperti menggambar grafik perbandingan yang senilai. Nah, dalam perbandingan senilai tadi terdapat 2 besaran. Nah, kalau yang berbalik nilai juga ada 2
besaran. Nah, jika besaran pertama nilainya bertambah, maka besaran kedua nilainya akan berkurang. Ingat, berbalik nilai. Jika besaran yang pertama bertambah, maka besaran yang kedua nilainya akan berkurang. Nah, sebaliknya, jika besaran pertama nilainya berkurang, maka besaran kedua nilainya pasti akan bertambah. Nah, untuk lebih memahami langkah-langkah membuat grafik perbandingan berbalik nilai ini ya, saya kurang ketik. Nah, berbalik nilai, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang kedua, tabel berikut ini menunjukkan hubungan antara banyaknya waktu yang diperlukan dan kecepatan untuk menentukan jarak tertentu. Nah, jadi kalau waktu yang ditempuh itu 1 jam, maka kecepatan kendaraannya adalah 120 km per jam. Kemudian jika waktu yang ditempuh itu 2 jam, maka kecepatannya menjadi 60 km per jam. Nah, di sini kalian bisa melihat dengan teliti, ternyata untuk besaran pertama itu adalah waktu, itu semakin ke kanan nilainya semakin bertambah, mulai dari 1, 2, 3, 4, sampai yang terakhir adalah 6. Setiap kolom bertambah 1. Nah, sedangkan untuk yang kecepatan, yang besaran kedua, ternyata nilainya semakin ke kanan, nilainya semakin kecil. Dimulai dari 120, 60, 40, Y, 24, 20. Nilainya semakin kecil. Nah, dari tabel ini bisa kalian simpulkan bahwa soal ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai, seperti itu. Nah, soalnya juga sama, tentukan nilai Y, kemudian gambarlah grafik hubungan antara waktu yang diperlukan dengan kecepatan. Penyelesaiannya, untuk menentukan nilai Y dapat dicari dengan menggunakan perbandingan yang sudah diketahui. Misalnya kita menggunakan perbandingan kolom yang kedua dan kolom yang keempat. Kolom yang kedua yang mana? Kolom yang kedua yang ini. Dan kolom keempat yang ini. Oh, salah. Saya menggunakan kolom pertama ternyata. Saya menggunakan kolom pertama yaitu 101 dan 120, kemudian kolom yang keempat yaitu 4 dan Y. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel mendatar, tabel ke bawah, berarti 1 dengan 120, kemudian 4 dengan Y. Nah, karena perbandingannya berbalik nilai, maka diperoleh 1 berbanding 4 sama dengan Y berbanding 120, seperti itu. Maka diperoleh 4Y sama dengan 120. Kemudian kita peroleh nilai Y sama dengan 120 dibagi 4, sehingga diperoleh Y sama dengan 30. Nah, ini cara menentukan nilai Y ya. Jadi kalau saya berikan soal kemudian banyak sekali titik-titiknya, berarti kalian harus lengkapi dulu tabel-tabel tersebut dengan menggunakan perbandingan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk cara menggambar grafiknya sama. Setelah tabelnya lengkap, maka kita baru bisa menggambarkan grafiknya. Sehingga langkah pertama yang dibuat yaitu membuat sumbu mendatar dan membuat sumbu tegaknya, beserta nilai-nilai dari setiap sumbu yang diperoleh dari tabel. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa keterangannya yaitu waktu dan kecepatan. Kemudian gambarlah garis putus-putus yang menghubungkan antara waktu dan kecepatan berdasarkan tabel, yaitu 1 dengan 120, 2 dan 60, 3 dan 40, kemudian 4 dan 30, 5 dan 24, dan 6 dengan 20. Sehingga membentuk titik potong garis putus-putus yang telah digambar. Nah, 1 dengan 120, 2 dengan 60, 3 dengan 40, kemudian 4 dengan 30, dan 5 dengan 24, kemudian 6 dengan 20. Jadi di sini itu ada 30, di sini ada 24. Nah,
Selanjutnya yaitu kita menghubungkan setiap titik potong dari garis putus-putus yang sudah kita buat. Nah, kalau kalian langsung hubungkan dengan cara menarik garis, maka gambar kalian akan salah. Karena gambar grafik perbandingan berbalik nilai itu bukan sebuah garis lurus, melainkan membentuk sebuah kurva yang merupakan grafik dari hubungan antara waktu dan kecepatan. Grafiknya kurvanya seperti apa? Kurvanya seperti ini. Nah, itu adalah kurva perbandingan berbalik nilai antara waktu dan kecepatan. Nah, jadi bisa kalian perhatikannya di situ. Bentuknya bukan sebuah garis lurus, tetapi kurva. Ingat, kurva bukan suatu garis lurus. Nah, kalau ada yang menggambar grafik perbandingan berbalik nilai dengan cara dengan membuat sebuah garis, maka otomatis jawaban kalian akan saya salahkan. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari grafik perbandingan berbalik nilai ya. Skala. Oke, untuk selanjutnya yaitu gambar berskala. Nah, tentu di sekolah dasar kemarin pasti ada sedikit materi yang membahas tentang gambar berskala. Nah, jadi untuk mengetahui letak suatu kota, gunung, sungai, dan lain sebagainya pada suatu wilayah tertentu tidak mungkin kita dapat melihat secara keseluruhan. Kalian tidak mungkin bisa melihat sebuah gunung dengan keseluruhan. Kemudian untuk mendapatkan gambaran tentang hal tersebut, dibuatlah suatu gambar yang mewakili keadaan sebenarnya. Nah, agar gambar dengan keadaan sebenarnya memiliki bentuk yang sesuai, maka gambar dibuat dengan perbandingan tertentu yang disebut dengan skala. Nah, bisa kalian lihat di contoh gambar yang saya tampilkan. Di sini adalah sebuah gambar peta. Di situ ada kota Serang, ada DKI Jakarta, kemudian ada Bogor, kemudian ada Bandung, ada Cirebon. Ini sebagian dari Pulau Jawa ya yang saya tampilkan ini. Kemudian di situ ada tulisan skala 1 berbanding 5.600.000. Nah, pada peta di atas dituliskan skala 1 berbanding 5.600.000. Artinya setiap 1 cm pada peta atau gambar mewakili 5.600.000 cm pada jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya setiap 1 cm pada peta itu mewakili 5.600.000. Tapi tidak semua peta itu skalanya sama, bisa berbeda-beda ya. Nah, jadi skala 1 berbanding N, artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar, maka mewakili N cm pada jarak sebenarnya, seperti itu. Jadi skalanya itu berbeda-beda, bisa jadi 1 berbanding 10 juta atau 1 berbanding 20 juta itu bisa, tergantung dari gambar yang ditampilkan. Nah, jadi untuk menentukan skala itu sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya atau jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya, maka akan menghasilkan skala tersebut seperti itu. Nah, di sini ada contoh, diketahui jarak antara kota Bogor dan Cirebon pada peta adalah 4 cm. Jika skala pada peta tadi adalah 1 berbanding 5.600.000, tentukanlah jarak sebenarnya antara kota Bogor dan Cirebon. Nah, kita ingat ketika menyelesaikan soal cerita, biasakan untuk menuliskan apa saja yang diketahui dari soal, kemudian bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya, dan yang terakhir jangan lupa menuliskan kesimpulannya. Biasakan itu ya. Nah, diketahui skalanya adalah 1 berbanding 5.600.000. Kemudian jarak pada peta sama dengan 4 cm. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya antara kota Bogor dan Cirebon. Nah, bagaimana cara kita menentukan jarak sebenarnya? Tadi kan skala sama dengan jarak pada peta per
jarak sebenarnya. Ini bisa kalian ubah menjadi jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala. Nah, ini karena skalanya kan 1 berbanding 5.600.000, ya kan? Skalanya kan ini. Berarti kan 4 dibagi 1 berbanding 5.600.000, itu sama saja dengan 4 dikali 5.600.000, seperti itu. Nah, seperti yang saya tuliskan di sini, jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dikali dengan skalanya. Maka kita peroleh 4 dikali 5.600.000, maka hasilnya adalah 22.400.000 cm. Ingat, satuan yang kalian gunakan jika menentukan jarak sebenarnya adalah kilometer. Jarak sebenarnya itu biasanya ditentukan dengan kilometer. Maka kita ubah satuan cm ini ke satuan kilometer. Maka diperoleh 224 km. Jadi jarak sebenarnya antara kota Bogor dan Cirebon adalah 224 km. Seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh tentang gambar berskala. Nah, kemudian ada lagi, jika sebuah lahan digambar dengan skala 1 berbanding K, sehingga ukuran gambar menjadi panjang kali lebar, artinya gambarnya menjadi persegi panjang atau menjadi persegi ya. Nah, maka luas lahan sebenarnya dapat diperoleh dengan cara berikut. Luas lahan sebenarnya itu sama dengan panjang dikali lebar. Oh, ini saya salah ketik, ini bukan L, tapi ini K. Panjang dikali K, K ini adalah nilai skalanya. Panjang dikali K, dikali L, lebar dikali K. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ukuran sebenarnya. Nah, maka kita kelompokkan, jadi panjang dikali lebar, dikali K, dikali K. Atau skala dikali skala. Maka diperoleh luas pada gambar dikali K kuadrat. Inilah bagaimana cara untuk menentukan luas sebenarnya dari gambar suatu denah. Denah itu apa? Denah itu gambar yang digambarkan dari ukuran aslinya dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika skala pada gambar atau peta adalah 1 berbanding K, maka cara menentukan luas sebenarnya sama dengan luas pada gambar dikali K kuadrat atau dikali skala kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ini salah satu cara untuk menentukan luas dari suatu denah yang digambarkan. Luas sebenarnya dari suatu denah. Oke, untuk contoh berikutnya, sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1 berbanding 250. Jika ukuran taman pada gambar adalah 30 cm dikali 20 cm, tentukanlah luas taman sebenarnya. Nah, di sini kita tuliskan dulu apa yang diketahui, yaitu skalanya 1 berbanding 250. Kemudian ukuran tamannya itu sama dengan 30 cm dikali 20 cm. Yang ditanyakan adalah luas taman sebenarnya. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwa untuk menentukan luas sebenarnya dari suatu denah yaitu dengan menentukan luas pada gambar dikali dengan skala dikuadratkan. Maka kita peroleh 30 dikali 20 dikali 250 kuadrat. Maka kita peroleh hasilnya adalah 600 dikali 62.500. Kemudian hasilnya adalah 37.500.000 cm persegi. Ingat, karena ini luas, maka satuannya berubah menjadi persegi, cm persegi. Nah, untuk luas sebenarnya dari suatu denah, itu biasanya kita menggunakan satuan meter persegi. Paling sering kita menggunakan luas itu satuannya adalah
meter persegi. Maka kita ubah dari sentimeter persegi menjadi meter persegi. Maka diperoleh hasilnya adalah 3.750 meter persegi. Nah, jadi luas taman sebenarnya adalah 3.750 meter persegi. Oke, untuk materi pada hari ini sampai di menentukan luas sebenarnya dari suatu denah. Masih ada waktu 5 menit, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Oke, saya ingin mengingatkan kembali, kalau kalian menuliskan chat-chat yang kurang pantas, chat-chat yang berbau pembulian atau olokan, itu semua terekam dan diawasi oleh kurikulum. Jadi jika tiba-tiba kalian dihubungi oleh kurikulum atau wali kelas atau guru BK bahkan atau sampai ke kepala sekolah, jangan menyalahkan orang atau jangan menyalahkan guru yang mengajar. Itu kesalahan kalian sendiri sampai menuliskan chat yang kurang pantas untuk dilihat, bahkan kurang pantas untuk seumuran kalian. Ini sudah terjadi di kasus kemarin di hari Senin, itu banyak sekali chat yang kurang pantas itu ditampilkan, bukan chat pertanyaan bahkan chat absen, malah kalian menuliskan chat yang kurang baik, kurang pantas. Jadi saya harap mohon untuk kedisiplinannya agar menuliskan chat yang sepantasnya dan sewajarnya saja, karena bisa jadi itu akan berpengaruh pada penilaian sikap kalian. Jika nilai sikap kalian tidak baik, dapat C saja nilai sikap kalian, otomatis bisa jadi kalian tidak bisa naik kelas. Seperti itu ya, yang bisa saya jelaskan. Oke, di sini tadi ada yang bilang, Pak, saya mau lihat gambar contoh 3 karena belum sempat catat rumus. Nanti untuk materi ini, file ini akan saya share di Google Classroom seperti biasa, jadi kalian bisa pelajari ya. Ini ada dari Devina Akila 7B, dia menanyakan 250 kuadrat jadi 62.500 itu bagaimana Pak? Ini kan 250 kuadrat, artinya 250 dikali 250, maka hasilnya diperoleh adalah 62.500, seperti itu ya. Jangan lupa tentang pengkuadratan suatu bilangan, pernah saya jelaskan di bab 1 itu ya. Oke, karena waktu sudah mau habis, saya akan menjelaskan beberapa tugas. Jadi ini untuk tugas minggu ini, yaitu tentang grafik maupun tentang skala. Ini untuk nomor 1 dan nomor 2, yaitu tentang waktu dan jarak, kemudian banyak anak dan banyak lereng. Kemudian di nomor 3 yaitu ada 3 dan 4, yaitu tentang gambar berskala. Dan jangan lupa kedisiplinannya untuk mengumpulkan tugas, karena ini sudah semester genap. Kalau kalian tugasnya masih kosong dan masih mengulangi kesalahan yang sama di semester ganjil kemarin, maka jangan harap kalian bisa naik kelas, karena jika kalian tidak mengumpulkan tugas, Bapak Ibu guru bisa menilai kalian dari mana kalau tugas kalian tidak kalian kumpulkan. Dan biasakan mengumpulkan tugas tepat waktu dan ingat waktu.
Jangan jam 12 malam, jam 1 malam kalian hubungi guru mapel kalian, Pak, Bu, saya mau mengumpulkan tugas. Otomatis itu kurang sopan ya. Jadi saya harapkan biasakan kumpul tugas itu paling malam jam 9 atau jam 8 malam. Itu sudah paling malam. Karena Bapak Ibu guru juga butuh istirahat, bukan hanya mengurusi kalian saja. Kemudian batas waktu untuk tugas ini adalah tanggal 1 Februari 2021, paling lambat pukul 23.59 WITA. Nah, sistem pengumpulan tugasnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk kelas 7A sampai 7F itu silakan kumpulkan di Google Classroom, yang Google Classroom yang baru ya, seperti biasa, dan menggunakan format seperti sebelumnya, yaitu PDF atau Word. Kemudian untuk kelas 7G sampai 7K silakan kumpul langsung ke WA Pak Zulpan. Itu nomor WA-nya sudah saya tuliskan di situ. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap, kelas, dan judul tugasnya agar Pak Zulpan tidak bingung. Ini kalau kalian tidak menuliskan nama lengkap dan kelasnya, bagaimana Pak Zulpan nanti akan merekap nilai-nilai kalian. Nah, kemudian untuk kalian perhatikan, hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 10 WITA, 10 pagi atau setelah pembelajaran daring, saya akan mengadakan ulangan harian bab 5. Jadi mohon agar kalian mempersiapkan diri ya. Jadi untuk materi kita di bab 5 ini tentang perbandingan sudah selesai, yaitu sampai di gambar berskala. Jadi saya harap silakan kalian kerjakan tugasnya, silakan kalian belajar. Nanti di hari Selasa depan, tanggal 2, kita ulangan harian ya. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.